tahun ini kami sambil menunggu kebijakan apakah sama seperti tahun lalu atau ada mungkin malah lebih ketat dari tahun lalu. Ya, mungkin. Mudah-mudahan kita ada semangat. Insya Allah semuanya kita akan berangkat haji di tahun 2025. Itu Bapak terkait dengan kondisi jemaah haji dan hampir merata di semua kecamatan, Pak. Kecuali yang tidak ada di Teriak, Siding, Supi Semarang. Yang lainnya seluas ada Sangledo, Sanggauledo, Lumar yang tidak ada, Lumar tidak ada, Bengkayang ada, Sungai Betung ada 2, Teriak kosong, sama Lantan juga kosong, Montrado ada 4, Capkala ada 2, kemudian Sungai Raya Kepulauan ada 3, dan Sungai Raya juga ada beberapa orang. Jadi hampir merata ya. Jadi tidak. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua sesuai dengan schedule kita dapat menjalankan ibadah haji ini sesuai dengan nanti ada tahapan-tahapan yang harus kita lewati. Mungkin itu saja yang kami sampaikan kata pengantar. Setelah ini beliau akan memberikan informasi atau memberikan kebijakan-kebijakan haji yang untuk tahun 2024 kemarin dan kebijakan haji di tahun 2025 ini mungkin akan semakin meningkat. Mungkin itu saja Bapak yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Kepala Kantor kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama dan utama tentunya puji syukur kepada Allah SWT yang mana pada hari ini meski dengan suasana yang agak sendu, agak mendung, sepertinya tiap hari ini kita diberikan barokah dengan turunnya hujan. Saya yakin dan percaya, kita semua yakin dan percaya bahwa itu anugerah yang insya Allah sampai detik ini kita semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Bahagia. Amin. Insya Allah sukses, bahagia dunia akhirat. Jadi kalau udah sehat, insya Allah plus bahagia, insya Allah sukses dunia akhirat. Selawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi Pak Kasih sudah membuka. Nah, nanti dia prolognya sekaligus dia nanti isinya. Membuka sekaligus beliau lah nanti yang paling banyak menyampaikan terkait sosialisasi ini. Karena posisi saya ini sebenarnya sebagai jamaah. Nanti kalau dia ngomong saya duduk di belakang nanti. Baik. Hari ini kalau saya lihat dari absen ini kan ada 59 orang. Jadi kuota Bengkayang ini 59 orang. Kalau nanti biasanya di awal-awal tahun akan ada informasi terkait kuota lansia. Nah, tahun kemarin kita dapat 3 orang. Dapat 3 orang kuota lansia. Mudah-mudahan tahun depan nambah kuota itu sehingga jumlah jamaah kita tidak lagi 59. Nah, tapi nambahnya biasanya tidak terlalu banyak, 3 atau 4 orang. Nah, jadi seperti itu memang sudah amanah undang-undang kebijakan untuk saat ini dikelola masih 2025 ini Kementerian Agama, karena kan era Presiden Pak Prabowo ini
Hampir Praroro, susah juga nyebutnya. Prabowo. Nah, sudah ada dibentuk tersendiri namanya Badan Penyelenggara Haji. Nah, cuma karena masa transisi sehingga di tahun 2025 masih ditangani atau kolaborasi dengan Badan Haji yang sudah dibentuk pada pemerintahan Pak Prabowo ini. Prinsipnya kita mendukung selama kebijakan itu untuk perlindungan, pembinaan, pelayanan dengan sepenuh hati bagi jamaah haji seluruh Indonesia, kita mendukung. Nah, dukungannya dalam bentuk apa? Apapun kebijakannya. Misalnya nanti Kementerian Agama, misal kita kan tidak tahu Mas ini polanya seperti apa. Tidak lagi diurus oleh Kementerian Agama, oleh Badan Haji tersendiri, kita sami'na wa ata'na. Nah, yang penting niat pemerintah untuk kebaikan jamaah haji seluruh Indonesia. Mudah-mudahan selalu ada perbaikan. Haji ini selalu diupayakan pelayanan yang terbaik. Tapi namanya mengurus orang sebanyak 221.000, apalagi kemarin ditambah 20.000, 241.000 yang kemarin 2024, 2024 masih 2024. Itu 241.000. Tidak mudah, Pak. Tambahan kota itu saja kita harus mempertimbangkan lokasi. Makanya kemarin di Mina agak mepet-mepet duduknya kan, karena tambahan itu tidak diiringi dengan perluasan tempat. Kan tempat itu juga kita dikasih tempat sama pemerintah Arab Saudi. Nah, meskipun dinegosiasikan, ini gimana keadaannya. Tapi prinsipnya pemerintah selalu ingin memberikan pelayanan yang terbaik bagi jamaah haji. Hukumnya memang wajib, itu perintah undang-undang. Perintah undang-undang, apalagi kalau kita kembalikan kepada perintah agama. Lebih kuat lagi, memberikan pelayanan yang terbaik, apalagi ngurus-ngurus agama seperti ini. Nah, komitmen kita di situ, di pemerintah. Nah, untuk kita nanti tahun 2025, karena memang masih masa transisi, masih diurus oleh Kementerian Agama, jadi proses verifikasi data semuanya masih. Nah, saya pikir pemerintah juga ketika membuat kebijakan baru, tidak mungkin dia langsung melepas. Pasti ada proses yang dilalui dan harus nyambung. Kan harus nyambung dia. Al-muhabadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi kalau ada kebijakan lama yang masih baik, pertahankan. Dan kalau ada kebijakan baru, ya, pelayanan yang harus ditingkatkan yang memang inovasi baru, kita ambil. Nah, itu prinsip. Biasanya di kalangan pesantren dipakai prinsip itu. Jadi tidak boleh kita meninggalkan masa lalu. Selama masa lalu itu baik, tradisi itu baik, ya kita jaga, kita lestarikan. Ada inovasi, kita jangan menutup diri, kita ambil inovasi itu. Nah, jadi antara tradisi dengan inovasi harus bisa bersinergi, berjalan bersama. Kemudian apapun informasi nanti Pak Kasih sudah membentuk grup yang enggak, kan biasanya sepasang suami istri. Nah, bisa aja pakai WA istrinya, pakai WA suaminya, enggak masalah. Yang penting masuk di grup dan dapat informasi itu. Nah, jangan sampai ada yang terlewatkan enggak masuk di dalam grup sehingga tidak mendapatkan informasi. Silakan. Nah, silakan Bang Darmadi. Nah, intinya informasi teknis nanti selalu akan diinformasikan oleh Pak Kasih di dalam grup. Akan diinformasikan. Bisa lewat grup, bisa juga beliau japri misalnya, kalau tidak ada yang merespon. Nah, untuk sementara, yang diverifikasi Pak Kasih ini jumlah kita 59.
Nah 59 ini nanti kita mau cek. Ternyata saya juga mendapat informasi ada 2 yang sakit. Ada 1 yang informasinya baru ngasih tahu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sudah meninggal. Maka ini harus masih proses verifikasi, ini kan masih sedang berjalan. Nanti yang itu akan diproses digantikan. Bagi kalau yang meninggal sudah pasti. Jadi yang urutannya belakangan ya pasti otomatis tuh menggantikan. Ini di luar kota lansia yang memang nanti ditetapkan oleh pemerintah di luar. Nah, kita khususnya yang di Kementerian Agama tidak mengurus yang haji khusus atau haji plus atau dalam bahasa lain ada haji furoda. Nah, kita tidak mengurus itu. Kita yang haji reguler. Haji reguler. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, saya lihat hari ini saya melihat satu persatu. Dari tadi saya datang saya lihat satu persatu. Tidak ada wajah Bapak Ibu yang membuat saya harus bertanya. Ternyata saya tidak perlu bertanya. Dari wajah saya sudah tahu Bapak Ibu sedang dalam keadaan sehat dan gembira. Bahagia. Walaupun banyak utang. Same gitu. Bisa nak pikirkan utang, same. Jadi mun ada yang utang, palan-palan kita nyicil, kita bayarnya. Minta kepada Allah permudahkan untuk bisa cepat lunas utang. Rasa-rasanya di ruangan itu enggak ada yang enggak pernah berutang. Termasuk saya. Baik, gurau aja. Jadi mudah-mudahan nanti harapan kita semuanya dari hari ini sampai nanti kita berangkat sekitar bulan Mei nanti tahun depan, bulan Mei tahun depan. Nah, dari mulai hari ini sampai bulan Mei sampai nanti pelaksanaan ibadah haji, beginilah kondisinya. Sehat, bahagia. Sehat, bahagia. Jadi doa kita ya sehat, bahagia, sehat, bahagia. Kalau udah sehat dan bahagia, lancar perjalanan ibadah sucinya. Nah, kembali memang tadi nanti ya dah materi manasik, niat kita apa kita nasuci. Kan kita memenuhi panggilan Allah, labbaik Allahumma labbaik. Kita memenuhi panggilan itu. Nah, luruskan betul niatnya. Luruskan betul lillah, karena Allah Ta'ala, bukan karena yang lain-lain, bukan karena ini mun di kalangan orang Melayu biasanya mun ditaruh ada acara kawinan agar ditempatkan di pungkak taruh, karena di pungkak taruh lauknya nyaman-nyaman basar-basar. Ya tapi sekali lagi iya tradisi, memang penghormatan kalau disambas sih kan disambas, mungkin di Bengkayang dah agak kurang. Kalau di Sambas, memang penghormatan kepada orang yang berstatus jamaah haji betul-betul dimuliakan. Nah, soal niatnya ya masing-masing, payah kita nak bacanya. Tapi memang ya tradisi. Mundah Pak Haji tetap di pungkak taruh, ndaan di ujung. Apalagi dah pakai igal, igal, pakai sorban, pakai amel. Pokoknya dah pasti tempat di atas lah, dihormati. Nah, kalau soal hati dan niat masing-masing, nah niatnya apa ya saya pikir kembali kepada masing-masing. Tapi kadang kita tradisi seperti kopiah haji. Kopiah haji, apakah orang yang pakai kopiah putih itu misalnya kan, tapi saya dulu ingat ada perkataan orang tua gitu. Betapa mereka menghormati kopiah putih itu, perjuangannya itu luar biasa. Bukan dia minta hormati, tidak, ini perjuangannya. Namakan orang dulu nanam padi, ya bersawah, bulan kumpulkan uang dari menanam padi untuk berangkat, bahkan dulu berangkatnya pakai kapal berbulan-bulan. Jadi perjuangannya luar biasa. Jadi menghormati itu. Jadi bukan berkopiah putih ingin dibangga-banggakan, tidak. Karena mereka menghormati perjuangan itu. Nah, semuanya ada sejarahnya.
kembali kepada niat kita. Nah, jadi tidak sekedar untuk kepentingan duniawi, tapi memang niat lillah karena Allah Ta'ala, insya Allah. Jadi bukan karena nak dipanggil Pak Haji, bukan karena dipanggil Mak Haji, menurang manggilnya tidak apa-apa, tidak salah. Salah tuh Pak, tidak menurang nak manggilnya. Tapi kembali kepada niat kita, niat ini yang memang kita luruskan. Kalau udah lurus, insya Allah sehat dan bahagia. Saya tidak mau mengatakan Bapak Ibu di ruangan itu, kalau bahasa Pak Kasih tadi sepuh ya, saya menggunakan bahasa yang lain. Tidak muda lagi. Nah, tidak muda lagi. Jadi di ruangan itu kita tidak muda lagi memang. Masih ada kata mudanya Pak, aman. Masih ada kata mudanya. Jadi kalau disebut dengan bahasa yang lain, takutkan menurunkan nanti apa ya? Apa? Kurang kesehatan yang tahu Bang Darmadi itu. Oh, semangat atau nurun daya tahan tubuhnya takutkan menurun gara-gara menggunakan bahasa sepuh atau tua. Jadi di ruang ini coba kita biasakan menggunakan bahasa lain, meskipun maksudnya sama. Bahasa itu adalah tidak muda lagi. Jadi masih ada kata mudanya. Nah, kata muda itulah yang memperkuat, menambah semangat kita. Jadi saya ingin mulai hari ini sampai nanti kita berangkat, sampai kembali ke tanah air dalam kondisi kita yang tetap dengan semangat muda. Gitu. Jadi bahasanya gunakan saja, tidak muda lagi. Meskipun maksudnya sama. Baik, Guru Waja. Jadi mudah-mudahan nanti semakin menambah imun kita. Kalau kita sehat, bahagia, pasti imun kita bertambah. Kan begitu intinya. Nah, kemudian seperti yang disampaikan Pak Kasih tadi, agenda utamanya adalah silaturahim. Karena disampaikan beliau tadi, ada yang dari daftar dulu sampai saat ini belum pernah menginjakkan kaki ke kantor. Betul gak? Kalau boleh tahu, boleh ngangkat tangan. Saya nak tahu, nak kenal. Boleh. Kalau kan kita nanti satuan kita. Saya sebagai jamaah juga nanti. Bukan lagi sebagai kepala kantor, sebagai jamaah nanti. Bisa angkat tangan. Yang dari daftar dulu sampai hari ini baru datang ke kantor. Boleh angkat tangan? Oh, ramai. Alhamdulillah. Oh. Jadi Pak Kasih mun bahasa sambasnya salu rindu 10 tahun yang lalu, tapi Pak Kasih udah berubah. Dulu Pak Haji Ardani, sekarang Pak Kasih. Bahkan jadi 10 tahun ternyata banyak sekali perubahan. Salah satunya kasihnya berubah. Kasihnya dulu zaman Pak Ardani. Saya malah daftarnya dulu zaman Pak Uyung kasihnya. Sekarang Pak Uyung dikasih Baktu. Pak Uyung, yang dari Sanggauledo Pak Uyung. Nah itu dulu daftarnya zaman Pak Uyung. Nah, ini udah zaman Pak Haji Sihab, udah 3 orang sudah kasihnya, sudah berubah. Nah, tapi pelayanan hajinya tetap sama. Kemudian terkait pelunasan haji nanti, saya minta memang sebenarnya kita sarankan kepada jamaah waktu mendaftar awal kemarin sudah mulai dicicil rekening itu, jangan dibiarkan. Waktu daftar kan 26 juta. Nah, apakah masih ada yang 26 juta isinya sampai hari ini? Ada ke? Ada. Nah, takutkan terkejut nanti waktu kita melunasi. Ya mudah ada duit sih, gampang deh. Karena pengalaman tahun 2024 dan tahun sebelumnya, karena tidak pernah diisi itu rekening, begitu melunasi kan 53 juta tahun 2024. Dulu 26. Dah nambah berapa ya? Sekitar 27, 28. Ya sedang juga nyarikan duit 28 juta. Apalagi kalau suami istri. Kan? Nah, dah 50 lebih. Nah, supaya tidak terkejut, memang kita sarankan waktu mulai mendaftar dulu, mulai pelan-pelan diisi. 50, 100, 200, pelan-pelan. Sampai waktunya tidak banyaklah nanti yang akan kita
tambah untuk melunasi itu. Sebagai gambaran tahun 2024 53 juta. 53 juta lebih sedikit lah. Nah, ditambah biaya haji daerah. Nah, tambah lagi biaya haji daerah itu ditetapkan oleh gubernur. Kemarin 6 juta 500. Nah, hampir 60 juga. Nah, supaya tidak terkejut, palan-palan gitu ya ngisinya. Mumpung masih ada waktu. Nah, tapi sebagian besar saya kira percaya sudah mulai ngisi palan-palan. Nah, atau memang tenang Pak, ada di tabungan yang lain gitu juga. Nah, kalau di tabungan haji tidak bertambah, tidak berkurang. Tidak ada kena biaya administrasi. Tidak ada pemotongan seperti bank konvensional yang lain. Jadi aman. Mun 26 ya 26. Nah, gitu. Yang jelas tersisa di rekening karena disetorkan 25 masih tersisa 1 juta di rekening. Nah, gitu. Nanti ada waktunya pelunasan. Bulan apa lah kira-kira Bang Haji? Januari. Ya, biasanya bertahap. Ada beberapa tahap pelunasan itu. Tetap ditunggu jamaah melunasi. Maka saran kami dipersiapkan tambahan itu. Sebagai gambaran tahun ini 2024 tadi ini 53 juta ditambah haji daerah 6 juta 500, hampir sekitar 60 juta. Sebetulnya biaya haji itu kalau tidak disubsidi silang dengan dana jamaah ini hampir mau 100 juta. Jadi pemerintah mensubsidi ini separuh. Nah, jadi saling mensubsidi jamaah yang belum berangkat ya kan. Jadi yang harus dibayar sebenarnya hampir 100 juta. Nah, jadi separuh lah yang kita bayar. Kalau nak lihat Haji Plus, nak dibayangkan Haji Plus lain lagi. Sekarang berapa Bang Haji? Mau 150 juta kali. Belum lagi Haji Peroda. Haji Peroda itu yang istimewa lagi karena apa ya? Ada kayak apa ya? Undangan gitu ya. Kayak sejenis undangan dari pemerintah Arab Saudi. Itu mau 400-an juta. Ada yang 450 juta. Nah, kita alhamdulillah 2025 dah nabung dari sekian tahun yang lalu. Kan rata-rata daftar 2015 kan? Nah, sama lah kita, sama 2015, alhamdulillah berangkat. Dipotong COVID 2 tahun tidak berangkat. Harusnya kita dah tahun-tahun yang lalu dah berangkat kita. COVID 2 tahun. Kemudian tahun ketiga hanya setengah persen, maksudnya 50%, 40 kan misalnya, ya 40% yang berangkat. Nah, jadi banyak yang dipangkas. Nah, 3 tahun kita memang setelah ya kalau udah COVID itu sama dengan perang lah. Kalau kondisi perang, makanya kita agak khawatir kalau perang di Timur Tengah sampai lari ke Arab Saudi, bisa-bisa tidak berangkat kita. Nah, makanya semari Pak Prabowo dan beberapa negara Timur Tengah itu kan lagi apa ya bermusyawarah jangan sampai perang Israel yang dengan Palestina dengan Lebanon itu dengan Yaman itu berdampak ke Arab Saudi. Nah, itu yang kita mudah-mudahan aman lah karena itu mengganggu istitoah kita karena istitoah itu tidak hanya soal kesehatan tapi soal keamanan. Nah, tadi sudah disampaikan Pak Haji Shihab ada istilah istitoah. Ini kita mampu secara fisik, rohani dan juga mampu secara aman. Nah, nanti istitoah itu kalau tahun 2024 menjadi syarat kita untuk mendaftar haji. Begitu kita sudah dinyatakan istitoah dengan melakukan medical apa bahasanya MCU apa medical check up. Nah, gitulah bahasanya. Medical check up. Nanti di rumah sakit. Di rumah sakit. Cuma gambaran biayanya bolehlah dari disampaikan hari itu kurang lebih 1 jutaan. Itu periksa lengkap. Nah, itu pribadi. Biaya pribadi dari jamaah. Nah, ini kami harus sampaikan. Nanti periksa di rumah sakit lengkap
biayanya sekitar 1 jutaan. Nah, itu juga harus dipersiapkan pembiayaannya. Nah, kalau sudah diperiksa secara lengkap, disampaikan ke kantor, dilaporkan, nah itu akan menjadi dasar untuk dinyatakan istitoah atau tidak berdasarkan dokumen kesehatan yang itu MCU-nya itu tadi. Sehat, berangkat. Nah, gitu. Jadi makanya kita jaga betul stamina ini, kesehatan. Mudah-mudahan, pokoknya intinya sehat lah semuanya. Kita yang ada di ruangan itu. Nah, jadi itu pembiayaan-pembiayaan yang mungkin terasa tidak terduga. Satu, biaya hajinya yang gambarannya tahun kemarin 53 juta, tambah biaya haji daerah yang tahun kemarin 5 juta, 6 juta 500, kemudian tambah biaya medical check up di rumah sakit itu sekitar 1 jutaan. Nah, vaksin gitu. Vaksin berapa ada bayar nggak? Nah, vaksin sekitar, vaksin apa ya? Meningitis, kira-kira vaksin anu age, vaksin apa? Covid. Nah, enggak ada berhenti-berhentinya. Vaksin meningitis. Nanti ada orang kesehatan yang menjelaskan soalnya, biar lebih paham. Nah, vaksin meningitis ini wajib, kan memang diwajibkan oleh pemerintah Arab Saudi. Nah, itu nanti ada juga biayanya, sekitar 250-an. Nah, itu. Jadi pembiayaan-pembiayaan itu memang harus mulai kita persiapkan. Banyak inyan Pak, duit semuanya ya, duit. Tapi insya Allah kita kan dah minta dengan yang maha kaya. Dia kan maha kaya, minta dia memang. Tidak ada jalan lain. Kita dipermudahkan, rezeki lancar, usaha kita lancar, sehat kan nyaman kita berusaha. Mun sakit mana nak usaha? Nah kan gitu. Baik. Jam. Mungkin saya boleh ngabsen sedikit-sedikit. Tentang kosong Ji. Oh, ada yang belum absen. Saya absen ya. Mun yang saya sebut namanya silakan berdiri biar yang lain kenal. Bu Karimah Tasriah. Bu Karimah Tasriah Dalari. Nggak hadir nggak? Oh, itu dari Sungai Batung ya. Pak Miftah, Miftahur Rahman Sarno Damiri. Ada nggak Pak Miftah? Dari dua suami istri dari Sungai Batung. Bu Rida Ledo. Nah, ngantikan umat betul gak? Gantikan umat kan? Alhamdulillah, mudah-mudah dapat berangkat haji. Doakan umat, mudah lancar. Itu Rida. Kemudian Masrurah Purdi Jahid. Mana? Ada ke? Dah lama anda jumpa. Supaat Suyadi Sulaiman. Wah, ini Papa dia. Dah lama anda jumpa ya. Jadi setelah beliau pensiun ini jarang lah melewat-lewat kantor nih. Baik, sehat Pak Pat ya? Sehat. Alhamdulillah. Di Mengkayang apa di Lido? Sudah dua nih. Maklumlah dua rumah, dua tempat kan. Pak Darmadi, Mas Joni. Itu beliau ini orang kesehatan gitu. Alhamdulillah. Jadi kita didampingi orang kesehatan. Menapa kalau nama nak bertanya dengan beliau. Dari Lido. Beliau ini dari Lido. Bang Darmadi tugas di mana Bang? Di rumah sakit kan nih? Dulu di Lumar kan? Nah, rumah sakit. Bu Monasari Ahmad Daud. Bu Mona. Itu istrinya Pak Darmadi. Masih muda beliau tuh. Dari Lido juga. Kebetulan memang yang dari Lido itu kami daftarnya sama-sama. 2015. Bulan Mei 2015. Saya ingat kami waktu itu 21 orang dari Lido. 21 orang. Cuma dua orang lah kita yang dah mendahului emaknya si Rida, Bu Ratna dengan Mbah Hasim Lalang, yang Lalang.
sudah mendahului. Nomor 8 itu siapa itu ya? Damsir Muhammad Aini. Dari Lidut ya. Dari Lidut ya. Kemudian Bu Jumarni. Itu dari Lido. Mak biak Pak Damsir tuh ya. Aduh. Mana beberangnya? Mana beberangnya? Dah berdiri ke belum? Oh, udah. Asal nak tunjukkan. Bu Rustila Ahmad. Ini izin ya. Izin tidak hadir. Pak Mujiono Abdul Razak. Alhamdulillah. Dari mana Pak? Bengkayang. Alhamdulillah. Kemudian Bu Watiah Samsudi Malung. Yang tadi bapaknya, yang itu ibunya, suami istri. Alhamdulillah, banyak itu yang berpasang-pasangan. Bu Sri Wahyuni Sugiman. Mana orangnya? Nggak kelihatan. Bu Wahyuni. Kemudian Pak Wahidin Arjo. Pak Biro. Pak Wahidin dengan Bu Sri ini juga suami istri pasangan. Luar biasa, ramai kita. Pak Darmadi dengan tadi suami istri juga. Banyak kita berpasangan tuh. Suke tuh bagi haji bulan madu kita di sini. Kemudian Ngah Tauhid Jubir Hamdan. Hadir ke Bapak? Karida. Oh. Tapi sehat ya? Sehat ya? Yang penting informasinya sehat itu. Burhanuddin Ibrahim Abdullah. Alhamdulillah. Nggak asing saya masih mun di rumah makan Nanda jumpa dengan Bapak Nyaki. Jadi, makasih luar biasa beliau masih sangat sehat. Kemudian Ibu Marinis Abu Kasim Muhammad. Beliau sampaikan tadi belum dapat hadir. Jadi Pak Burhanuddin dengan Bu Marinis itu suami istri. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sampai nanti sehat, disehatkan. Amin. Diwakili Bu Nanda lah. Hadir. Kemudian Syahid Mubin Abdullah. Oh iya. Dapat informasi dia sudah meninggal ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari mana Pak Syahid ini? 17 kan? Soalnya di situ tidak ada alamatnya. Tidak bisa. 17 ya? Bukan paket A kah? Oh, paket A. Siap. Oh, yang tadi ke sana. Berarti tetangganya Pak Haji Mutamam. Bu Siti Hasanah yang ya? Ibu ya? Alhamdulillah sehat. Dari 17. Oke. Kemudian Utpa Kolbi Makki. Itu dari Sungai Raya. Sungai Joge. Sungai Joge. Terima kasih. Dengan Ahmadi Maki Hadiri. Suami istri kan? Adik kakak. Oh ya ada makinya iya. Mantap tuh namanya tuh. Ulpa Kolbi Maki Ahmadi Maki Hadiri. Alhamdulillah. Dua adik. Manap Haji Sirat Salidin. Alhamdulillah. Dari Sungai Raya. Sungai Joge juga. Ini. Anis Maftuhatur Rizkiyah. Ada gak? Ada? Izin. Fikih Akbari. Alhamdulillah masih muda. Dari mana bang? Sungai Raya Kepulauan kah? Di mananya? Oh, Puskesmas Sungai Raya Kepulauan. Alhamdulillah. Anita Tabi'ai Sadat.
Alhamdulillah. Dari Sungai Raya Kepulauan juga. Oh, berarti emak yang itu anak. Alhamdulillah. Bapak sakit pelimpahan ya. Kemudian Abdurrahman Karim Tulan. Alhamdulillah dari Siluas. Tidak asing dengan beliau ini. Mantan, karena mantan Siluas. Sehat, sehat Pak ya. Lama tidak jumpa juga. Kemudian Kurniati Tukimin Lono Diharjo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bengkayang. Kemudian Insan Nopenta Sutarya. Nah, ini suami ya. Nah, alhamdulillah suami istri juga. Bulan madu Bu galak dengan Bapak di sini. Kemudian betul ke Cina Mengko? Betul ke Mengko? Betul ke? Mohon maaf. Hamili saat tonton. Betul Pak ya? Alhamdulillah. Dari Sungai Raya. Sungai Jage juga. Ramai dari Sungai Jage. Alhamdulillah. Kemudian Tumini Karsowiyono Kromo. Ini istri Pak. Alhamdulillah suami istri bulan madu juga. Kafi Abdullah Yakob. Dari mana? Sungai Raya juga. Sungai Jage juga. Wah, kayaknya tahun 2025 dikuasai nih Sungai Jage. Bisa Jage. Bu Fatimah Muhammad Bujang. Bu Fatimah, tang tidak asing dengan ibu. Di mana kita jumpa? Di mana kita jumpa? Dengan bapak kan? Dengan bapak. Mana bapak? Hah? Pak Kapi. Siapa Pak Kapi? Pak Kapi dengan Bu Fatimah suami istri juga. Alhamdulillah bulan madu. Itu pegawai Kementerian Agama. Beliau udah pensiun. Jadi udah pensiun kan? Udah kan? Tapi luar biasa perjuangan beliau. Tugasnya di KUA Sungai Raya. Kemudian Bu Sulami Atmorejo Marjuki. Alhamdulillah. Dari kayaknya ndak anjo asing dengan di Bengkayang kan? Alhamdulillah. Kemudian Bu Dahlia Bulgat Upran. Ini ke Bu Dahlia. Hah? Ya. Masih. Hah? Udah? Hah? Dipotong enggak? Melangkah. Tapi saya melangkah. Melangkah. Lalu lembaran ketiga yang dibaca. Pak Juhdi. Suni Adul. Alhamdulillah dari Sungai Duri Pak. Alhamdulillah. Mun pakai siap-siap itu ndak asing saya. Biasanya di kalangan militer. Kalau ndak TNI polisi. Nyan ke. Alhamdulillah. Dah pensiun Pak? Alhamdulillah masih sehat. Abdul Salam Kalimalete. Sungai Raya Kepulauan. Di mana Pak? Pulau Kabung. Berarti Min Sulawesi. Dari Sulawesi. Bugis. Karena di Pulau Kabung itu hampir 100% ya Pak. Hampir 100% orang dari Bugis, Sulawesi, merantau di Pulau Kabung. Alhamdulillah. Ruminah Karya Yasin. Bu Ruminah ini dari Sungai Duri. Kalau lihat data istrinya Pak Juhdi. Ya. Istrinya Pak Juhdi. Siap. Mukarramah Rabudin Salikin. Dari mana Bu? Cap kalah. Ada lengkap berarti kita ini hampir semua kecamatan. Berarti yang tidak ada
Siding. Tri, ya, itu deh. Sama lantar. Iya, iya. Zaidi Muhadi Salikin. Cep kalah. Suami istri? Alhamdulillah. Nambah lagi pasangan bulan madu di sini. Siti Aisyah Solihin. Dari seluasnya di mana? Segorong. Blok B, C, Blok C. Ya, ya, ya. Bu Sarinah. Dari seluas juga. Dari SP. Siap, alhamdulillah. Bu Wiwi Fibriani Iskandar. 17. Paket A kan? Pak Mutamam Abdullah Abdul Salam. Nah, itu senior saya. Jadi beliau ini luar biasa. Jasa di Kementerian Agama ini, senior saya ini. Banyak belajar saya dengan beliau ini. Rupanya tidak nyangka kita berangkat sama-sama di tahun 2025. Sebuah kebanggaan dan kehormatan bagi saya bisa bersama dengan senior saya. Beliau tidak hanya senior di Kementerian Agama, beliau juga senior saya, sama-sama alumni di YN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Terima kasih. Kemudian Pak Munziri M. Isa Takim. Alhamdulillah dari Sungai Raya. Sungai Jage juga. Nah, memang dah dikuasai Sungai Jage gitu ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Maria Hasan Muhammad. Sungai Raya? Sungai Jage juga. Ah. Alhamdulillah suami istri. Nambah lagi pasangan bulan madu. Sarno Giman Harjo. Jagoy. Jagoynya? Saparan. Saparan Teran. Karena ada dua, ada saparan kampung dengan saparan teran. Alhamdulillah. Kemudian Bu Sukarni Sawidi Ngaripin. Bu Sukarni dari Jagoy Babang. Istrinya siapa? Mantap. Jawabannya mantap sekali. Nah, nambah lagi pasangannya kan, pasangan semuanya nih. Kemudian Pak Jimin Suhaili Kateng dari Menterado. Menteradonya di pasar. Alhamdulillah masih budak nampaknya beliau ini. Nelly Susanti Pawadi. Apa hubungannya dengan Bapak? Mantan pacar. Alhamdulillah pasangan bulan madu 2. Tugiem Wardoyo Sikromo dari Bengkayang. Alhamdulillah. Wandino Darsa Wiyama Bengkayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tadi Pak? Yang tadi berdiri di situ? Istri. Tidak mantan tapi istri. Nambah lagi pasangan bulan madu. Kemudian Suwarji Sutomo Sanggauledo. Saya pun kenal dengan beliau ini. Mundah lewat Sangga bahasa bakso di tempat beliau ini. Suwarji Sutomo. Sunarto Sutomo. Adik abang? Alhamdulillah. Berarti ya, pelimpahan ya, menggantikan berarti ya. Ini. Pak Suwardi. Pelimpahan kan kemarin ya? Pelimpahan ya, menggantikan ya. Alhamdulillah. Nanti mohon didoakan orang tua nanti di tanah suci. Bu Suwarni Muhan Haji Arif dari Sanggauledo. Itu pun dan asing ya. Sangat kenal. Apalagi dengan suami beliau Pak Tan Sarifudin almarhum. Kemudian Pak Azharuddin
Tan Zar'in. Nah, gantikan bapak. Jadi tadi Uma, ini anak. Nampaknya Bang Azharuddin tuh paling muda. Yang lain muda sebenarnya. Ini Bang Azharuddin paling muda. Bu Siti Handayani Suwarno. Tadi Montrado. Montrado mana? Gua Boma. Oh, jauh ya. Kemudian Sumawan Boyamin Poniman. Ada gak? Hah? Oh, tukang jaga pintu belakang. Baik. Suami istri Pak ya? Alhamdulillah nambah lagi pasangan bulan madu. Kemudian Marilis Usman Akramah Marilis ya. Sanggaulido. Sanggaulidonya di Sanggaulidonya itu pun tidak asing juga teh. Pak Mizan Rutan Haji Saleh. Ah, dengan beliau pun asing. Istri, suami. Nambah lagi pasangan bulan madu. Mengapa saya sebut pasangan bulan madu? Habis 3 lembar, 59 orang. Karena saya menyaksikan betul begitu suami istri Pak sama-sama berhaji di sana. Macam nak pengantin baru. Mungkin suasana kebatinan, rohani, kegembiraan menjalankan ibadah di tanah suci itu Bapak terasa betul, apalagi waktu berangkat daftarnya perjuangan berdua kan, sebuah perjuangan yang luar biasa. Berangkatnya suami istri lagi, ya Allah, jadi betul-betul dinikmati perjalanan rohani di sana. Jadi seperti pengantin baru. Kalau tidak percaya nanti buktikannya. Nak buktikannya rasa pengantin baru nanti waktu berangkat. Karena kami dulu karena masih berangkat seorang, kami hanya menyaksikan kegembiraan rohani yang dirasakan pasangan-pasangan suami istri ya. Betapa nikmatnya beribadah suami istri sana. Ini pokoknya seperti pengantin baru lah udah, dan bisa nak diceritakan. Intinya nanti dirasakan. Barangkali sekedar perkenalan silaturahim kita semuanya. Saya rasa nanti Pak Kasih akan menjelaskan lebih banyak. Mudah-mudahan waktunya sangat ada ruang untuk waktu ya. Karena bagian teknisnya nanti Pak Kasih. Dari saya, ikan sepat digulai nyaman, ayam selasih dicari orang. Mohon maaflah atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beri aplaus pada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama. Terima kasih Bapak yang telah menyampaikan, memaparkan sekitar informasi haji dan juga apa namanya nih, mengabsen perkenalan. Jadi Bapak Haji, Ibu Haji yang muda dan yang tidak muda lagi. Tadi saya nak nyebutkan, pikir adik Haji, lansia ke sepuh. Jadi dapat kamus baru, jadi tidak muda lagi. Jadi Bapak, jadi semangat. Jadi catat. Bapak Ibu, jadi ini pembukaan. Nanti kita lanjutkan dengan terkait informasi untuk haji ya. Dan mudah-mudahan dari Dinas Kesehatan hadir. Belum dapat hadir ya. Mungkin mudah-mudahan dapat hadir di tengah-tengah kita. Bapak Ibu, jadi kami beri waktu 5 menit lah ya untuk istirahat sebentar, minum. Mungkin yang belum mencicipi snack, mungkin yang baru datang, silahkan untuk dapat mengambil snacknya. Mungkin 5 menit kita break sebentar, kita lanjut dengan pemaparan ataupun sambil kita. Atau sambil aja lah, sambil istirahat break, akan sedikit ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan persiapan keberangkatan haji. Jadi Ibu Bapak, kita persiapan di kami itu
tentunya sudah di bulan Agustus sudah mulai menyiapkan pemberkasan. Jadi kita cek, walaupun secara dari pusat verifikasi belum keluar, verifikasinya belum keluar, tapi kami sudah memetakan dengan asumsi kuota Kabupaten Bengkayang adalah 59 orang. Jadi kami petakan, kami kumpulkan berkas, kami hubungi, ya. Kami hubungi, ada yang aktif nomornya, ada yang tidak aktif nomornya. Jadi mengambil mitigasinya, mengambil langkah-langkahnya itu adalah tentunya, nah itulah fungsi kami di kecamatan banyak penyuluh agama Islam non PNS. Jadi ini Bapak ini tahu tidak, kenal tidak. Jadi kami mengucapkan banyak terima kasih dari penyuluh agama Islam non PNS yang telah mengkomunikasikannya, menginformasikannya kepada jamaah haji yang alhamdulillah pada kesempatan pagi ini menurut catatan kami semuanya dapat hadir, kecuali yang izin memang tidak dapat hadir ataupun ya yang sudah meninggal dunia. Jadi alhamdulillah semuanya terkomunikasikan, tinggal kami verifikasi ulang. Tentunya Bapak Ibu yang hadir di sini sudah semuanya yang siap, kecuali mungkin yang meninggal dunia apakah ini dilimpahkan ataupun dilimpahkan itu dalam artian Bapak, contoh Bapak Sahid tadi ya dari Kecamatan 17, apakah ini dilimpahkan ke anaknya ataupun dibatalkan keberangkatannya. Jadi bisa dilimpahkan, bisa dibatalkan. Karena itu nanti pada hari ini juga ada penegasan-penegasan terkait dengan keberangkatan jemaah haji. Di bulan Agustus kami sudah persiapan, di bulan September kami pendataan yang sudah punya paspor, yang belum punya paspor, yang sudah mati paspornya itu kami data ulang. Kemarin Ibu Bapak yang belum punya paspor dan yang sudah punya paspor tapi mati atau masa berlakunya habis di tanggal 31 Oktober tahun kemarin, kita sudah melaksanakan perekaman biometrik pembuatan paspor dibagi dua tempat. Yang pertama, titik lokasinya itu di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkayang. Itu diperuntukkan kepada siapa? Diperuntukkan bagi jemaah haji yang ada di Kecamatan Seluas, Sanggauledo, Ledo, Lumar, 17. Jadi biar tidak jauh-jauh pembuatan paspornya, mereka datang ke Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkayang yang mana istilahnya jemput bola. Dari imigrasi Kabupaten Bengkayang, jemput bola pembuatan paspornya ada di sini. Alhamdulillah dari 9 jamaah haji yang belum buat paspor di daerah sini semuanya lolos verifikasi, lolos dalam pembuatan paspor. Kemudian juga ada titik lokasi pembuatan paspor di imigrasi Singkawang. Itu pembuatan paspor di imigrasi Singkawang diperuntukkan bagi yang dekat dengan Singkawang, Menterado, Capkala, Sungai Raya Kepulauan, Sungai Raya, itu semuanya titik lokasi pembuatan paspornya berada di imigrasi Singkawang. Kenapa kami bagi dua lokasi? Agar ibu bapak tidak jauh-jauh lagi pergi ke Singkawang. Itu dalam rangka peningkatan pelayanan kepada ibu bapak, ya. Cuma yang pembuatan paspor tahun ini berbeda dengan pembuatan paspor yang tahun lalu atau sebelumnya atau yang belum pernah buat paspor, yang sudah pernah buat paspor. Tahun ini pembuatan paspor adalah paspor elektronik. Biayanya lumayan, Rp650.000. Masa fungsinya itu sama 10 tahun. Jadi untuk tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya itu sudah menggunakan paspor elektronik dengan berbiaya 650.
tahun depan pembuatan paspor itu terbagi dua, ada yang 6,5, ada yang 900. Jadi yang manual kayak bahasanya, yang 3,5 dah tidak ada gitu tahun depan. Itulah. Jadi itu terkait dengan persiapan di bulan Oktober sudah. Jadi ibu bapak, persiapan selanjutnya selain bapak ibu berangkat ke tanah suci, juga ada petugas yang mengiringi. Ya. Jadi insya Allah di tahun besok, nah ini spanduknya ada dua. Kalau bapak amati di belakang itu ada spanduk untuk kegiatan besok, yaitu rekrutmen petugas haji baik yang kloter maupun non kloter. Itu adalah salah satu pelayanan dari pemerintah yang diberikan kepada masyarakat. Nanti ibu bapak akan didampingi oleh ketua kloter. Kloter itu adalah kelompok terbang. Dalam satu pesawat, ibu bapak itu sekitar 455 ditambah dengan petugas, jadi 450. Satu kelompok terbang, ada ketua kloternya, ada pembimbing ibadahnya, ada tim kesehatannya. Ya, jadi ada 5. Nanti akan yang mendampingi ibu bapak berangkat ke tanah suci. Itu untuk kegiatan besok. Kemudian selanjutnya ibu bapak terkait dengan biaya keberangkatan pelunasan itu sampai saat ini belum ada, karena biaya haji itu akan diputuskan bersama antara pemerintah dengan DPR. Setelah ada keputusan bersama, maka ada keputusan presiden yang menentukan berapa besaran biaya haji untuk tahun 2005 atau tahun depan. Kita tunggu saja berapa infonya, berapa biayanya, kita tunggu infonya, akan kami infokan kepada ibu bapak. Tahun kemarin kisaran biaya adalah 53.800.000 sekian rupiah. Dia pakai rupiah, tidak pakai dolar. 53.800 sekian, 54 juta itu biaya pelunasan tahun kemarin. Untuk tahun ini belum. Tahun kemarin ibu bapak ada 11 jamaah haji cadangan yang sudah melunasi. Ya. Jadi ada 11 jamaah haji yang berangkat tahun ini, yang tahun kemarin sudah melunasi. Yang menurut regulasi tahun kemarin, yang kemarin tahun lalu melunasi itu akan membayar biaya selisihnya. Menurut info tahun kemarin, kita tidak tahu kebijakan tahun ini. Jadi kalau tahun ini biayanya menjadi 55 juta, berarti selisihnya akan dibayarkan kembali. Itu yang jamaah haji cadangan yang kemarin melunasi. Ada 11 jamaah haji cadangan termasuk beliau. Pak Kepala itu adalah jamaah haji cadangan yang melunasi tahun kemarin. Itu kebijakan tahun kemarin. Bapak Ibu, terkait dengan pelunasan sudah, kemudian nanti Ibu Bapak bertemu kembali pada kegiatan manasik haji kecamatan dan manasik haji kabupaten. Kegiatan manasik haji kecamatan bisa dilaksanakan di kecamatan apabila di suatu kecamatan itu berjumlah 45 jamaah hajinya. Kalau kecamatan Sungai Raya ada 45, bisalah dilaksanakan di Sungai Raya. Ataupun di Sanggau Lido ada jemaah hajinya 45, bisalah dilaksanakan di Sanggau Lido. Cuman menurut catatan kami, tidak ada kecamatan yang jumlah jamaah hajinya sampai 45. Paling banyak tahun semari 20. 20 pun tidak bisa dilaksanakan. Akhirnya, itu opsi pertama. Jadi opsi kedua, kalau tidak terpenuhi, maka manasik haji kecamatan dilaksanakan di
kabupaten inting sampai dua kita di. Tapi Bapak Ibu, manasik kecamatan itu sebanyak 8 kali pertemuan. 8 kali pertemuan tuh hari Kamis, hari Senin 4 jam balik, Selasa 4 jam balik, Rabu G juga, Kamis G juga, Jumat. Nah, mau enggak Pak? Tiap hari bolak-balik mau enggak? Jadi seperti tahun-tahun sebelumnya, untuk manasik haji kecamatan, untuk mengefisien waktu dan jamnya JPL-nya tetap sama. Jadi jamaah haji itu tidak pulang tetapi menginap. Menginapnya di mana? Seperti tahun-tahun sebelumnya, menginapnya di Masjid Agung Bengkayang. Kita tidur belampar, beramai-ramai di masjidnya. Tapi terserah saja. Ada yang mau tidur di masjid, tapi kalau ada rumahnya dekat, ya silahkan. Juga kami tidak melarang. Ataupun mungkin kesehatan, boleh saja nginap di penginapan yang tetap. Tapi pada intinya, kami mengumpulkan jamaah haji untuk manasik haji kecamatan itu di Masjid Agung untuk kebersamaan pertama. Yang kedua, untuk melatih kita, karena nanti mulai di wukuf di Arafah udah mulai beramai ya, berintik ya, istilahnya guringnya, tidurnya itu berdekatan. Setelah di Mina nanti di Arafah, Musdalifah, di Mina tidurnya pun sama-sama, satu hamparan tidurnya sama-sama. Karena itu kenapa di Masjid Agung dilaksanakan manasik haji kecamatan itu dalam rangka itu. Yang kedua, biar saling kenal. Jadi kita nanti udah 42 hari itu kita saling bersama, saling mengenal, saling tahu, udah tahu sifat masing-masing. Tetapi kita yakin dan percaya bahwa kita berangkat adalah niatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain manasik kecamatan, nanti juga setelah manasik kecamatan kita beri jeda waktu sekitar 1 minggu lah ya. Itu akan lagi estafet kepada manasik kabupaten. Manasik kabupaten itu 2 kali pertemuan juga. Satu pertemuannya 4 jam. Jadi melihat kondisi geografis Bengkayang paling jauh seluas Sungai Duri, maka nginap lagi di. Tapi untuk untuk manasik kabupaten biasanya itu kita berkolaborasi dengan Pemda. Biasanya disiapkan penginapannya. Jadi untuk manasik kabupaten tahun kemarin, tahun sebelumnya itu diinapkan jamaah hajinya. Jadi insya Allah Ibu Bapak tidak usah khawatir bagaimana makannya, bagaimana minumnya. Semua manasik kecamatan itu adalah kebijakan pemerintah. Manasik kecamatan, manasik kabupaten biayanya ditanggung oleh pemerintah. Biaya konsumsinya ditanggung oleh pemerintah. Itu terkait dengan manasik. Setelah manasik, nah tentunya kita ada persiapan. Nanti persiapannya, oh ya, sebelum kita itu nanti ada pelunasan tabungan. Untuk pelunasan, Ibu Bapak, pelunasan itu syaratnya di tahun kemarin adalah harus dinyatakan istitoah kesehatan baru dapat melunasi. Bagi yang tidak lolos atau tidak lolos istitoah kesehatannya, dia tidak dapat melunasi. Otomatis kalau tidak dapat melunasi, tidak bisa berangkat haji. Tapi Bapak Ibu tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir, selama Ibu Bapak sehat, kita tetap semangat, tetap bahagia, kata kepala kantor. Mulai sekarang jaga kesehatannya agar ketika pemeriksaan kesehatan, waktu MCU-nya, screening-nya, katanya tahun ini lebih banyak, agak lebih ketat, tapi kita yakin dan percaya bahwa kita semuanya dapat istitoah
kesehatannya. Nanti ternyata ya, kalau ibu bapak tidak lolos istitoahnya, mohon maaf ya, bukan tapi insya Allah saya lihat ibu bapak semua dalam keadaan sehat semua. Jadi semuanya mudah-mudahan kita dapat melunasi, kita dapat berangkat di tahun 2025. Itu terkait dengan istitoah, terkait pembuatan paspor, terkait nanti manasik hajinya ya. Kemudian terkait setelah manasik haji kabupaten itu masih ada waktu sekitar 1 bulan untuk pemberangkatan. Untuk pemberangkatan jamaah haji di tahun 2000, sebelumnya tahun ini tahun 2024 ya, karena haji kan baru datang tahun 2024. Untuk pemberangkatannya itu semuanya dipusatkan di Masjid Agung Bengkayang. Jadi ibu bapak yang dari Sungai Duri, yang dari Seluas, dari mana kecamatan lain, semuanya ngumpul di Masjid Agung Bengkayang. Nanti ada prosesi pelepasan, nanti bersama-sama disiapkan bis oleh pemerintah daerah Kabupaten Bengkayang. Bisnya sudah disiapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bengkayang. Jadi ibu bapak pengantar itu cukup saja di Masjid Agung, jadi tidak lagi mengantar sampai ke Pontianak. Cukup diantar di Masjid Agung, nanti ada 2 bis yang akan mengantarkan ibu bapak untuk tahun ini, tahun kemarin, tahun 2024 ini, jamaah hajinya itu masih menginapnya di Hotel Orchard. Menurut informasi, tahun 2025, jamaah haji itu akan diinapkan di asrama haji. Mudah-mudahan, nanti asrama haji sudah jadi, ibu bapak nanti diinapkan di asrama haji Pontianak. Nah, nanti nginap lagi di sana. Setelah menginap tentunya nanti ke Batam. Ke Batam itu kita akan tentunya naik pesawat itu pakai biaya. Nah, itulah namanya biaya lokal yang disebutkan beliau 6 juta lebih. Biaya lokalnya itu adalah pesawat PP Pontianak Batam ketika kita berangkat dan ketika kita pulang Batam Pontianak, itulah biaya lokal. Kenapa mahal? Kalau dihitung di tiket pesawat itu ke Batam paling 1 jutaan, 1 juta lebih. Kenapa 6 juta lebih? Nah, hitungannya ibu bapak, jadi ketika dari asrama haji dari Pontianak ke bandara itu dihitung, sudah mulai ada hitung-hitung itu biaya lokal. Untuk saat ini pemerintah Provinsi Kalimantan Barat belum bisa untuk menanggung sepenuhnya biaya lokal itu, masih dibebankan kepada jamaah haji. Jadi 6 juta. Kenapa mahal? Karena pesawat dari Pontianak Batam itu bukan pesawat komersial, bukan pesawat reguler, tetapi adalah pesawat charter. Di charter itu, kenapa di charter, kenapa tidak aja reguler macam seperti biasa? Kalau reguler kita khawatir ada keterlambatan. Ketika terlambat itu akan mempengaruhi psikologi jamaah haji. Jadi pesawat itu di charter bolak-balik. Nah, itulah ketemulah biaya lokal yang diputuskan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Ya, tidak sekedar kami hitung coret-coretan, tetapi ada payung hukumnya, ada regulasinya untuk biaya daerah 6 juta lebih. Mudah-mudahan jangan sampai naik lah. Kalau naik sedang juga. Nah, itu gambaran-gambaran saja Pak ya. Nah, saya kembali lagi mumpung ingat. Jadi sebelum itu ada screening, tadi ada Bapak sebutkan ada biaya MCU medical check up-nya sekitar 1 jutaan kurang lebihnya, tergantung berapa banyak yang diperiksa, ya itu ada sekitar 1 jutaan, Bapak siapkan saja. Kemudian nanti ada vaksin meningitisnya, juga akan ada biaya. Tentunya juga Bapak Ibu berangkat tentunya tidak sekedar pakai batik
ya, tetapi ada identitas dari jemaah Kabupaten Bengkayang. Identitasnya tentu nanti biasanya ada bikin seragam kaos identitas Kabupaten Bengkayang. Nanti ada syal atau terserah lah itu dari Bengkayang. Nah itulah yang akan juga perlu dibicarakan, terserah nanti kalau memang kaos syal untuk dikelola oleh karomnya nanti kami persilahkan ya, nanti kesepakatan atau kami serahkan ke kantor untuk biayanya juga kami serahkan juga ya. Jadi untuk itu tambah-tambahan biaya, kemudian meningitis tadi sekitar 200-an, 200 kita tidak tahu tahun ini. Jadi siapkan 6.500.000-an. Saya kira mudah-mudahan cukup lah 6.500.000-an ditambah 7 juta lah ya, ditambah dengan MCU-nya, tambah 7 jutaan. Sekitar 65 lah, 65 juta lah disiapkan untuk terkait dengan persiapan kita. Di luar PP-nya ya, di luar nanti yang jauh kan transportasinya, bolak-baliknya itu yang juga dipertimbangkan. Tapi ini gambaran saja, gambaran untuk Bapak Ibu jamaah haji untuk tahun 2005. Kemudian betul kata Bapak Kepala, kita kan sudah punya rekening haji masing-masing. Rekeningnya kan Mandiri Syariah dan BRI Syariah atau BNI Syariah. Silahkan menabung, silahkan diisi rekeningnya. Tidak perlu ganti rekening, nomornya itu tetap sama kayaknya. Karena BRI Syariah, BNI Syariah, Mandiri Syariah itu sudah termerger menjadi Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening tetap sama, cuman nanti paling diganti oleh pihak bank buku tabungannya saja, rekeningnya tetap sama. Silakan Ibu Bapak, kalau ada rezeki mulai sekarang boleh sudah menabung. Tambah tadi berapa? 28 kata Bapak. Boleh sudah 30 atau 28 menabung di bank yang telah kita buka. Nanti saat waktunya, ada waktunya pengumuman. Jadi kita istilahnya tidak terkejut bahasanya, tapi sikit-sikit pelan-pelan kita menabung. Nanti kami bantu. Jadi Ibu Bapak, ketika pelunasan itu cukup Bapak melapor ke kami, Pak, kami udah cukup di rekening. Tolong sampaikan dengan pihak bank. Nanti kami bantu dari sini bahwa nama ini sudah cukup rekeningnya, tolong di auto debit untuk pelunasan. Nanti langsung otomatis pelunasan. Jadi Bapak Ibu enggak perlu datang lagi ke BSI. Tetapi kalau nabung, nabung boleh. Ada beberapa pilihan, mau transfer ke rekeningnya itu juga boleh, ataupun mau ke Singkawang, ada waktu ke Singkawang, Bapak tabung di BSI. Tabungan haji Bapak itu tambah saldonya di Bank Syariah Indonesia. Boleh, mulai sekarang boleh. Kita tidak harus menunggu waktu pelunasan, tidak. Mulai sekarang boleh untuk menabung, untuk persiapan kita. Itu terkait dengan tabungan. Apa yang saya meloncat-loncat, apa yang saya ingat gitu ya. Kemudian terkait dengan pemberangkatan, nanti Ibu Bapak nanti sampai di Batam akan ada living cost-nya. Living cost-nya itu adalah nilai manfaat tabungan kita. Jadi berapa tahun itu? 10 tahun. Ada nilai manfaatnya. Diberilah living cost. Living cost itu kemarin 750 rial. Tidak lagi 1.500, tapi 750 rial. Tapi lumayan lah. 750 dikali berapa rupiah sekarang? 1 rial. 4.000 ya. 3.000 lah hitungannya ya. Ada sekitar 3 jutaan lah. Untuk biaya hidup kita, uang saku kita 3 jutaan cukup lah. Kalau untuk sekedar entah kita nak beli bakso, sudah lama namanya 40 hari di sana kan, nak beli bakso, nak beli macam-macam, cukup lah dari living cost itu 750 rial itu. Jadi informasi juga Ibu Bapak, jemaah haji itu akan ditanggung sepenuhnya. Menurut informasi, makannya itu full. Dari Bapak udah sampai di Mekah itu sampai pulang full ditanggung untuk makannya 3 kali.
Kan dah lumayan. Dapat living cost, makan sudah ditanggung. Itu kan dah lumayan yang diberikan oleh pemerintah. Nah, kemudian Ibu Bapak di Tanah Suci kita tergantung di gelombang berapa kita berangkat. Kalau gelombang 1, otomatis kita ke Madinah dulu. Kalau kita di gelombang 2, otomatis kita di Mekah. Nah, gelombang 1 di Madinah, Arba'in bahasanya 40 hari, nanti baru ke Mekah. Kalau gelombang 2 ke Mekah dulu, melaksanakan tawaf dulu di sana, di Ka'bah, baru ke Madinah, itu namanya gelombang 2. Nah, nanti Ibu Bapak ketika di asrama haji itu terkait dengan fikih haji, terkait dengan makai ihramnya di mana niat ihramnya, nanti itu akan kita jelaskan ketika manasik haji. Tetapi pada intinya ketika ada pendapat yang membolehkan, berarti itu boleh. Nah, itu namanya moderasi juga, menghargai pendapat yang ada. Tetapi beberapa tahun ini semuanya sudah pakai kain ihram itu di Batam. Asrama haji di Batam sudah pakai kain ihram semuanya yang gelombang 2. Tapi kalau gelombang 1, gelombang 1 tetap karena di Madinah. Kalau gelombang 2 di Mekah berarti dia umroh dulu, kan umroh dulu. Jadi kalau yang gelombang 1 tapi gelombang 2 semuanya udah memakai kain ihram. Jadi terkait dengan itu makannya sudah, nanti Ibu Bapak di hotel setaraf bintang 3 lah. Kemudian bagaimana menuju ke Masjidil Haram, nggak usah khawatir. Walaupun jarak kita jauh, bis itu akan standby 24 jam. Bis sholawat itu akan standby 24 jam. Jadi bila waktu entah jam 2 pagi, jam 3 pagi nak ke Masjidil Haram, bisa turun ke bawah, naik bis yang telah ditentukan, kita udah berangkat. Dia tidak usah khawatir terkait dengan keberangkatan ke Masjidil Haram. Cuman jangan diporsir tenaganya. Itu ya pesan kami. Kita tahu dengan kemampuan diri kita masing-masing. Ya, kita melihat kawan kuat, tapi kalau kemampuan kita secara fisik kita tidak mampu, ya sudah, cukup berapa kali. Tetapi kalau memang kuat silahkan. Mungkin ada pandangan lain. Saya berangkat haji hanya sekali seumur hidup. Bila lah nak memanfaatkan waktu, bisa aja menjadi pandangan itu. Ya. Tetapi kalau memang dari segi kesehatan, ya kita wajib rukun hajinya itu yang penting. Di Arafahnya, wukuf di Arafahnya kita yang penting. Jangan sampai yang sunnah kita kejar, yang rukun, yang wajib kita tinggalkan. Nah, itu yang sayang. Tetapi mudah-mudahan kita berharap Bapak yang tidak muda lagi, Ibu yang tidak muda lagi, mohon maaf kalau entah, siapa tahu anak entang pergi seorang, aku tidak dibawa, bukan dalam artian tidak mau bawa, ya. Nanti ada tuh akan ada kita temui itu. Jadi balik-balik anak dengan orang tua rupa, dan ya itu yang tidak kita harapkan. Itu yang tidak kita harapkan. Atau istri suaminya balik malah kita kan maunya haji yang mabrur. Jadi saling istilahnya saling mengerti sajalah di sana. Saling mengerti, saling memahami. Jadi mulai sekarang kita kuatkanlah untuk saling memahami Bapak Ibu, saling memahami, jangan sampai di sana kita malah selisih paham, jangan sampai terjadi seperti itu.
Itu baru gambaran, bukan nakut-nakuti, Bapak ya, tidak nakut-nakuti. Cuman kita harus memahami. Tapi insya Allah yang muda-muda ini banyak, yang muda-muda banyak. Nanti saling membantu lah, saling membantu ibu bapak. Perhatikan juga yang tidak muda lagi ini, diperhatikan lagi. Tang huruf penak syaratnya aku bawa lah, ya. Bawa, silakan dibawa. Tapi usah dibiarkan juga dibawa. Bantu, saling membantu, saling membantu. Itu terkait dengan hotel, terkait dengan akomodasi. Insya Allah tidak usah khawatir. Berita-berita yang di televisi itu bisa kita ambil infonya, tetapi bisa juga kita bandingkan dengan info yang lain. Nah, itu namanya. Ada berita-berita mungkin yang terlalu ekstrim yang kita dengar, tetapi bisa kita ambil, kita terima saja info itu, tapi kita bandingkan dengan info yang lain. Nah, itu Bapak, kebijakan-kebijakan haji untuk jamaah haji. Kemudian kita sambil menunggu dari kesehatan. Terkait biaya sudah, penginapan sudah, akomodasi sudah, kemudian dengan petugas nanti sana tagline kita masih tetap ramah lansia. Jadi ada petugas-petugas haji yang memang untuk lebih ke lansianya. Jadi berapa persen masih ada jamaah haji yang tidak muda lagi atau lansia, kalau bahasa regulasinya itu, yang memang perlu pendampingan. Tapi yang waktu di sana ada petugas haji yang khusus menangani lansia-lansia itu. Dibantu oleh Karom. Nanti kita bentuk ketua rombongannya, kita bentuk ketua regunya, itu biar mengorganisir kegiatan jamaah haji di 2000 di Tanah Suci. Nanti mungkin belum sekarang karena kita baru tahap awal pertemuan. Tetapi boleh ibu bapak melihat-lihat juga kanan kirinya jamaah haji yang kiranya bisa untuk dicalonkan menjadi ketua rombongan, ya. Yang bisa dicalonkan untuk menjadi ketua regu. Tetapi saran kami kalau bisa ketua rombongan yang kiranya bisa mengorganisir 59 jamaah haji. Tahun kemarin ibu bapak kita terbagi menjadi 2 rombongan. Karena kenapa? Karena satu rombongan itu 45. Akhirnya yang satu rombongan bergabung dengan landak. Bukan Bahtian, nanti kita pisah di sana. Tetap Bengkayang tetaplah berkomunikasi dengan Bengkayang. Jadi ketua rombongan memang sekitar 42 orang. Nanti ada Bengkayang keseluruhannya, ada yang bergabung dengan kabupaten lain. Itu mau tidak mau. Jadi tidak bisa juga kita satu Bengkayang satu rombongan, tetapi tetap 2 rombongan. Itu secara administrasi. Tetapi nanti secara faktanya di lapangan tetaplah yang Bengkayang kalau mau pertama tawaf umrah tetaplah same-same. Tidak mungkin dimisah yang rombongan lain, mentang-mentang beda rombongan pisah nanti aja aku lain rombongan. Nah, biasanya tetap same-same Bengkayang, ayo berangkat kita umrah. Nah, ya. Nanti tentunya sama-sama. Cuman itu hanya, dan kebetulan tahun kemarin kita diberikan kepercayaan menjadi 2 karom. Jadi ada ketua rombongan khusus tersendiri Bengkayang, ada ketua rombongan yang dari Bengkayang juga. 20 Bengkayang, sisanya landak. Jadi ketua rombongannya Bengkayang. Jadi diberikan kepercayaan oleh provinsi, kita ada 2 karom. Dan ini kami juga mengancang-ancang jangan sampai sudah mulai memetakan karom Bengkayang siapa, ketua rombongannya siapa, karom yang nanti mungkin diminta oleh provinsi untuk menjadi ketua rombongan juga kami sudah mulai kami petakan. Boleh juga ibu bapak nanti, oh ini Pak ini
tolong Pak dicalonkan menjadi ketua rombongan. Boleh, kami tampung, nanti kami rapatkan. Atau Pak ini menjadi ketua regu. Oke, silahkan, kita udah mulai kenal, udah tahu lah wajah-wajahnya. Ataupun mungkin ibu bapak boleh ke ketua regu perempuan, boleh nggak ya? Sean sih ketentuannya, tapi selama itu belum ada ketua regu dari perempuan. Ketua regunya semuanya dari laki-laki, ketua rombongannya juga laki-laki. Jadi itu terkait dengan kebijakan penyelenggaraan haji. Nanti tunggu saja infonya Bapak Ibu ya, tunggu saja infonya terkait dengan berapa pelunasannya. Bapak Ibu kalau supan, apa ya, tahu kayak Ibu, kalau malu bertanya di grup, boleh japri apa namanya itu, boleh WA pribadi ke kami, ke saya lah ya. Pak itu gimana? Insya Allah kalau bisa kami jawab kan kami jawab. Kalau malu di grup kan kita tidak tahu, tidak semua orang yang boleh silakan ke pribadi kami tanyakan, Pak ini bagaimana, yang ini bagaimana, nanti kita jelaskan. Pak ini terkait dengan pelunasan kami dah nabung sekian bagaimana, atau bagaimana nanti minta bantu juga silahkan ke pribadi juga enggak apa-apa ya, japri pribadi. Kadang juga kami japri pribadi mengingatkan, kalau mau ingatkan di grup juga kadang tak enak namanya disebutkan. Kami biasanya sampai di tanggal sekian belum lunasi, kadang kami ingatkan, Pak tahap pelunasan ini udah mau selesai segera, nanti kalau tahap selanjutnya udah lain lagi cerita. Itu kan kami ingatkan biasanya, tapi tidak di grup. Tidak, grup itu untuk memudahkan mengeser. Kalau mengundang kan tidak agak perlu seorang-seorang di hubungi, enggak. Jadi cukup di grup semuanya akan tahu. Nah, cuman Bapak Ibu semuanya udah masuk grup ya? Ada yang belum masuk grup enggak? Oh, Bapak belum. Pak siapa? Belum masuk. Pak Sunarto. Oh ya, nanti kami masukkan. Mohon maaf Pak. Mohon maaf. Info dari siapa datang sini? Pak Suarji. Oh iya. Penting infonya sampai nanti kami masukkan Pak Sunarto. Ada yang lain yang belum masuk di grup? Oh Ibu ya. Nanti proses pelimpahan dulu berarti ya. Tuh Bapak Ibu terkait dengan kebijakan haji dah kami sampaikan. Ini dah jam 10.37, udah 1 jam. Ada pertanyaan enggak? Ada yang mau ditanyakan enggak? Bapak Ibu bawa paspor semua ya? Ya Pak Abdul Salam. Gimana Pak? Kan aku pernah naik haji umroh 21 hari balik bulan Pak. Waktu aku mengambil paspor, ditanya kau ini siapa yang panggil kau naik haji? Jadi kami bilang waktu pada itu, Pak, yang memanggil kita ini Rasulullah. Karena dia bilang, betul, kalau kau bilang Allah, berarti kau mati di atas. Apakah betul itu apa atau macam bagaimana Pak? Kita itu ada talbiyah Bapak Ibu. Labbaik Allahumma labbaik. Artinya apa? Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Berarti dapat disimpulkan ya. Tapi itu beda pendapat lah ya. Tadi Bapak cerita kamu dipanggil oleh Rasulullah gitu ya. Maksudnya tadi. Rasulullah atau kalau Allah yang manggil berarti kamu ke atas gitu ya. Mati istilahnya meninggal dunia. Ya. Dia bilang kalau kau dipanggil oleh Rasulullah kau selamat di sana. Selamat di sana. Kalau kau dipanggil oleh Allah
berarti kau mati di sana. Oh, kau mati di sana. Oh iya. Siap. Itu ya Pak ya? Iya, apakah betul itu Pak kira-kira? Mungkin dia menjawab itu punya pandangan sisi lain lah ya. Itu kayaknya lebih kepada filosofi lah ya, lebih kepada pemahaman. Tapi ya sah-sah saja sih jawaban seperti itu. Cuman kita kembali lagi kepada labbaik Allahumma labbaik. Allah itu memanggil kita. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Berarti yang manggil siapa? Allah ya, manggil ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah, aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Berarti kita sudah dipanggil. Di mana manggilnya? Di Al-Quran. Berarti Allah memanggil kita. Lewat siapa? Perintahkannya ke waktu itu kepada Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, panggil seluruh manusia. Yang dipanggil ini semua, kita dipanggil semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diundang semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang belum berhaji juga dipanggil, yang sudah mau berhaji juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya menurut saya itu ya dipanggil Rasulullah juga, dipanggil Allah juga untuk menunaikan ibadah haji. Jadi ada 3 panggilan katanya Pak. Kita tuh ada 3 panggilan dari Allah. Yang pertama, panggilan azan, itu dipanggil. Yang kedua, ini kita ke Baitullah ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga mungkin versinya nanti dipanggil Allah menghadapnya ketika kita mau meninggal dunia. Itu Pak ya. Jelas ya. Ada lagi pertanyaan dari saya dia itu Pak. Ya. Masalah ini pertanyaan yang kelima. Yang pertama, jadi kami bilang yang pertama mengucapkan kalimat syahadat, yang kedua ia mengucapkan kalimat kedua melaksanakan salat 5 waktu, yang ketiga puasa di bulan suci Ramadan, yang keempat ya, mengeluarkan zakat fitrah, yang kelima naik haji orang yang mampu. Aku ditanya itu juga. Apakah betul itu Pak atau coba Itu apa gimana panggilan kah? Gimana maksudnya? Syahadat, sholat itu kan rukun ya, rukun Islam kita. Nanti kita perkuat lagi ketika manasik haji. Kita perkuat lagi nanti di fikih-fikih haji. Namanya fikih haji itu adalah ijtihad dari para ulama. Ijtihad para ulama, Bapak Ibu, mazhab, makanya ada mazhab 4 mazhab. Ada Syafi'i, Imam Hambali, Maliki, ya, Hanafi, itu akan ada berbeda pendapat, berbeda pandangan saja, berbeda pandangan tapi tujuannya sama. Nanti itu kita, makanya nanti ada istilah moderasi. Moderasi memahami, apa istilahnya, menghormati, menghargai pendapat orang lain. Ketika pendapatnya berbeda dengan kita, tolong kita hargai. Jangan sampai pendapat itu menjadi kita saling tidak tegur sapa, atau pendapat itu saling menyalahkan, juga tidak. Tapi kita belajar juga, sambil belajar, sambil kita ini masih ada waktu, fikih haji itu kita pelajari semua Pak. Salam ya, nanti kita kuatkan lagi di manasik haji. Bagaimana paspornya, sudah ada perkembangan Pak Abdus Salam? Kapan? Hilang. Kapan jadinya? Hilang di rumah, tapi sudah lapor ke imigrasi ya? Sudah ke Singkawang. Jadi pengalaman ini ya. Jadi paspor itu dokumen negara yang dipinjamkan, ternyata saya nanya dari pihak imigrasi. Paspor hijau yang kita pegang itu adalah milik negara yang dipinjamkan kepada warganya. Jadi ketika paspor hilang, nah itu agak, jadi memang harus disimpan, baik itu masanya sudah habis, seandainya nih habis di tahun 2023, kita tidak pernah nyambung
paspor itu karena masanya habis, kita adalah hilang pun enggak apa kan, nanti bikin lagi. Ternyata tidak. Ternyata paspor yang hilang itu akan dicari oleh pihak imigrasi. Kalau kita tidak dapat menunjukkan paspor yang hilang, harus pertama harus ada fotokopi paspor yang hilang itu. Kalau paspor lamanya tidak dapat, dia harus datang ke imigrasi di mana dia tempat membuat kan. Dia mengeluarkan fotokopinya, baru itu buat surat kehilangan dari kepolisian, dilengkapi berkasnya, datang lagi ke imigrasi untuk bukan saja untuk langsung buat paspor, tapi di BAP lagi, istilahnya disidang lagi oleh pihak imigrasi. Sidang kecil lah, ditanya kenapa hilang, untuk apa, kenapa, apa pertanyaannya. BAP itu bukan sekedar BAP, sidang biasa, tapi ada biayanya. BAP itu menurut informasi itu 1 juta. Setelah lolos di BAP, baru diproses pembuatan paspor barunya, diganti paspor yang baru itu 650. Jadi 1.650 bagi paspor yang hilang. Yang ini paspor nih, yang udah jadi nih. Nah ini dokumen negara yang dipinjamkan. Dokumen negara yang dipinjamkan kepada ibu bapak, jangan sampai hilang. Beda dengan buku nikah. Buku nikah kalau hilang lapor ke KUA, bayar enggak? Enggak bayar, gratis. Dibuatlah, dikasihlah duplikat buku nikah. Di BAP kah? Tidak. Nah, ganti enggak? Enggak. Jadi paspor ini, oleh karena itu ibu bapak nanti yang punya paspor kalau sudah pulang jamaah, pulang dari haji, disimpan baik-baik, jangan sampai hilang. Kalau hilang ketika kita mau buat paspor, kita ngakunya belum punya paspor, ketahuan. Kalau ketahuan, kadang pihak imigrasinya marah. Karena saya sempat dulu pernah dimarahi oleh pihak imigrasi. Kita juga enggak tahu kan. Ngakunya jamaah belum buat paspor, Pak. Pas klik, nampak, Pak ini udah pernah paspor. Oke, marah dengan kita. Istilahnya saya tidak teliti menanya jamaah. Tapi ya sudah, itu pengalaman saja. Oleh karena itu paspor yang ibu bapak pegang ini tolong disimpan baik-baik. Kemudian ibu bapak, paspor ini yang buat kemarin ini paspor elektronik. Ini agak sensitif. Jangan terlalu lembab, jangan terlalu panas, jangan dibanting. Karena ada chipnya di sini. Ada sensornya di sini. Ini ada kecil nih. Ini yang kemarin yang buat. Ini tolong dijaga ya. Jadi Pak Abdul Salam nanti sesuai dengan janjian dengan pihak imigrasi, nanti Bapak ikuti saja ya. Janjiannya tanggal berapa di BAP, tanggal berapa buat paspornya, Bapak janjian saja. Pokoknya ikuti saja yang terkait dengan paspor. Jadi Ibu Bapak, mungkin saya minta bantu dengan Bu